Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudaraku yang seiman, yang dicintai oleh Allah, pada kesempatan ini saya masih kembali lagi untuk membahas tentang dunia indah karena wanita salihah. Dan sebelum kita menginjak ke materi yang baru ini, mari kita sedikit mengulas sifat-sifat yang harus dimiliki oleh istri yang solehah. Yang kemarin sudah saya sebutkan satu persatu sebanyak 10 sifat atau 10 ciri. Yaitu yang pertama, kita mengulang sekilas, wanita yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mampu menjaga aib dan rahasia suami. Yang ketiga, wanita yang berakhlak karimah. Yang keempat, tidak mudah marah sama suami. Kemudian yang kelima yaitu selalu menyenangkan hati suami. Yang keenam, memberi perhatian kepada suami. Yang ketujuh, menerima dan menghargai sekecil apapun yang suami berikan. Kemudian yang kedelapan yaitu taat pada perintah suami. Kesembilan, bersolek hanya untuk suami dan tidak berlebihan dalam bersolek. Yang kesepuluh, tidak suka keluar rumah jika tidak ada keperluan dan seizin dari suami. Itu ya, itu yang kemarin sudah saya bahas. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk yang berikutnya, seperti yang saya katakan kemarin, yaitu 11-20. Karena sifat wanita solehah ataupun istri solehah itu ada 30. Kemarin saya baru membahas 10, kemudian yang sekarang yaitu 11 sampai yang ke-20. Apa saja itu? Yang ke-11 ataupun pertama kali ini yaitu wanita yang tidak pencemburu, penuh kasih sayang. Kemudian wanita yang tidak pemalas dan selalu memanjakan suami, melayani suami dengan penuh keikhlasan, menjaga kehormatan dan harta suami. Yang ke-17, tidak suka membantah perkataan suami. Ke-18, mampu menghibur suami ketika suami sedang bersedih, suami sedang tertimpa masalah. Yang ke-19, wanita yang cerdas. Dan yang ke-20 adalah wanita yang bisa menjaga diri. Saya akan bahas satu persatu. Sifat yang tidak pencemburu atau tidak cemburu yang berlebihan, itu merupakan sifat dari wanita yang salehah. Di dalam bahtera rumah tangga, rasa cemburu terhadap pasangan merupakan fitrah manusia yang bisa datang kapan saja. Dan kehidupan Nabi Muhammad, rasa cemburu juga diperlihatkan oleh istri Nabi, terutama Ummu Aisyah, yang memang memiliki rasa cemburu yang lebih besar dibandingkan dengan istri-istri Nabi yang lain. Jadi cemburu di dalam Islam sebenarnya tidak diperbolehkan, asalkan rasa cemburu yang timbul itu tidak memiliki sifat yang berlebihan hingga menyebabkan pertengkaran di antara keduanya, menyebabkan pertengkaran keduanya sehingga sampai berpisah. Itu Islam tidak membenarkan. Kemudian yang ke-12,
yaitu seorang wanita yang mempunyai sifat penuh kasih sayang. Akan sangat berharga ketika istri itu memiliki sifat yang penuh kasih sayang, karena sifat ini sangat dibutuhkan agar ketentraman jiwa terpenuhi, dan ini malahan menjadi cerminan wanita calon penghuni surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat wanita penghuni surga itu yang seperti apa, yaitu wanita-wanita kalian yang menjadi penghuni surga adalah yang penuh kasih sayang, banyak anak, dan banyak kembali setia kepada suaminya. Yang apabila suaminya marah, ia mendatanginya dan meletakkan tangannya di atas tangan suaminya dan berkata, "Aku tidak dapat tidur nyenyak hingga engkau ridho." Itu seorang wanita yang penuh kasih sayang. Ya, apabila suaminya marah, ya, kita mendatangi kepada suami, meletakkan tangan kita di atas tangan suami dan berkata, "Aku tidak dapat tidur nyenyak hingga engkau ridho." Itu ya, mempunyai sifat penuh kasih sayang. Kemudian sifat yang tidak pemalas, ini yang ke-13. Bagaimana tugas rumah bisa terselesaikan jika seorang istri malas-malasan? Kalau istri malas-malasan, rumah akan berantakan, tidak akan terselesaikan semuanya. Karena begitu banyaknya tugas seorang istri, ya, dari mulai mencuci pakaian, piring, memasak, menyiapkan makanan, menyapu, menyetrika, membersihkan ruangan dari debu dan kotoran, membersihkan barang-barang sampai menata rapi ruangan yang ada di dalam rumah. Semua itu adalah tugas seorang wanita. So, jadilah wanita yang gak pemalas, oke? Supaya makin disayang oleh suami, gitu ya. Jadi TOP, top gitu loh. Kemudian yang berikutnya yaitu yang ke-14, suka memanjakan suami. Wanita yang soleha itu suka memanjakan suami. Ketika suami sedang berada di rumah, janganlah menyibukkan diri dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah yang bisa menghalangi suaminya untuk istimta atau bernikmat-nikmat, ya. Kecuali bila suaminya mengizinkan. Jangan kita menyibukkan diri, ya. Menyibukkan diri dengan anak, menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah, menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah apabila suami ada di rumah. Jadi kita, kalau suami ada di rumah, kita untuk suami. Kecuali itu suaminya mengizinkan. Jika sudah berumah tangga, ya istri adalah ladang bagi suaminya. Dan disitulah ladang pahala bagi keduanya. Seperti dikatakan dalam sebuah hadis yang artinya Rasulullah bersabda bahwa tidak halal bagi seorang istri berpuasa sunnah sementara suaminya ada, ya, kecuali suaminya mengizinkan itu. Jadi kita, ya, apabila kita mau menjalankan puasa sunnah harus seizin suami. Kalau suaminya tidak mengizinkan, berarti kita jangan menjalankan puasa itu. Kemudian yang ke-15 yaitu melayani suami dengan penuh keikhlasan. Jangan di depan suami kita pasang muka cemberut, dahi mengkerut, bibir manyun, ya, supaya Allah tidak melaknatmu. Jangan pula menolak ajakan suami untuk bersenang-senang dengannya, karena Allah sangat tidak menyukai hal itu.
Ya, itu apabila suami ada di rumah. Ya, keutamaan istri melayani suami merupakan hak mutlak suami. Bahkan dalam masalah berhubungan suami istri itu pun, jika sang istri menolak ajakan suaminya, maka ia akan dilaknat oleh malaikat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur untuk bersetubuh dan si istri menolaknya, membuat suaminya murka, maka si istri akan dilaknat oleh malaikat hingga waktu subuh. Ya, jadi kita melayani suami dengan penuh keikhlasan, seperti itu. Yang ke-16 itu menjaga kehormatan dan harta suami. Istri yang salehah akan selalu menjaga kehormatan dan harta suami, baik ketika suaminya sedang berada di rumah ataupun sedang berada di luar rumah. Karena kehormatan dan harta suami adalah juga kehormatan dan hartanya istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau menyuruhnya, serta menjaga dirinya dan hartamu di saat engkau pergi. Itu. Ya. Jadi kita sebagai seorang istri harus menjaga benar-benar itu kehormatan dan harta suami. Tidak boleh kita menghambur-hamburkan sendiri. Kita membeli segala sesuatu tanpa izin suami, tidak boleh. Kecuali istri itu bekerja. Istri bekerja adalah penghasilan istri, haknya istri. Tapi kalau kita masih meminta kepada suami, kita harus benar-benar seizin dari suami. Jadi menjaga kehormatan dan harta suami. Dilanjutkan lagi yang ke-17, yaitu tidak suka membantah perkataan suami, terkecuali perkataannya itu salah dan menyesatkan. Ya, jika tidak menyukai, maka bicarakanlah dengan lembut, tanpa ada kekerasan ataupun pertengkaran. Karena menyakiti suami yang mukmin dengan bentuk apapun, maka dia akan mendapatkan murka Allah. Ya. Bahkan murka bidadari surga yang akan menjadi istrinya. Gitu. Jadi kita tidak boleh membantah perkataan suami. Apalagi kita sampai cekcok, kita sampai berani kepada suami. Itu sangat tidak boleh. Ya. Asal suaminya itu tidak menyesatkan ataupun tidak salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari para bidadari surga akan berkata, janganlah engkau menyakitinya, celakalah dirimu, karena ia hanya sejenak berkumpul denganmu dan kemudian meninggalkanmu untuk kembali kepada kami. Gitu. Ya. Jadi punya suami jangan disia-siakan, ya, karena hanya berkumpul sejenak, berkumpul di dunia hanya sejenak dan akan meninggalkanmu untuk kembali kepada kami. Gitu. Itu kata Rasulullah. Kemudian yang berikutnya yaitu mampu menghibur suami ketika sedang bersedih atau tertimpa masalah. Hendaklah istri yang salehah bisa menghibur suami, jangan malahan memperkeruh masalah atau keadaan. Buatlah hatinya tenang, tentram, damai. Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah beliau yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari sejenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tentram kepadanya. Ya. Dan beliau menjadikan di antaramu rasa kasih sayang kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu ya, sungguh yang luar biasa. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi kaum yang berpikir ya, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Kemudian dilanjutkan lagi, yaitu yang ke-19, wanita yang cerdas. Jadi wanita yang salehah adalah wanita yang cerdas. Istri yang cerdas adalah dambaan semua pria. Karena mereka ingin anak-anaknya lahir dari wanita yang cerdas, agar mampu merawat, mampu membimbing, mampu mendidik putra-putrinya. Demikian pula Islam sangat menjunjung tinggi derajat seorang wanita sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya, sebagai seorang pendidik generasi, dan sebagai seorang istri. Sebagaimana firman Allah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah 228. Ya. Jadi istri yang cerdas adalah dambaan semua pria, dambaan semua suami. Gitu. Seorang muslimah adalah perhiasan terindah bila ia adalah seorang wanita yang soleh. Karena itu jangan, kita harus bisa menjaga diri. Jangan sampai menjadi fitnah atau termakan oleh fitnah itu sendiri. Jadi tadi saya sebutkan, yaitu lanjutan dari episode yang kemarin, episode 1, sekarang episode 2, itu yang nomor 11 sampai 20, 10 sifat ataupun ciri dari wanita yang salehah. Saya ulang lagi, yang pertama adalah wanita yang tidak pencemburu, penuh kasih sayang, ya. Wanita yang tidak pemalas, selalu memanjakan suami, ya, melayani suami dengan penuh keikhlasan, menjaga kehormatan dan harta suami, tidak suka membantah perkataan suami, mampu menghibur suami ketika suami sedang bersedih atau sedang tertimpa masalah. Suami kena PHK, kita hibur. Jangan kita malah bilang yang macam-macam kepada suami. Ya, suami akan menjadi lebih stres lagi. Wanita yang cerdas, ya. Terus wanita yang bisa menjaga diri dari apapun itu. Itu termasuk wanita yang saleh. Ya, jadi tadi saya sudah uraikan satu persatu. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Ya, besok akan saya lanjutkan sifat-sifat istri yang salehah, ya, untuk 10 sifat wanita salehah yang terakhir. Dan kembali saya menyampaikan materi ini, semoga Allah bisa meringankan jalannya kita untuk mencapai kerinduan Allah dan mencapai apa yang didoakan oleh suami kita, yaitu menjadi seorang istri yang salehah. Mari kita belajar menjadi istri salehah. Istri salehah itu istri dambaan para suami, agar terbentuk sebuah keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, keluarga yang mawadah, warohmah, dunia sampai akhirat. Sebelum saya akhiri, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang maha indah, maha suci Engkau, Sang Maha
Maha Suci yang telah mempertemukan kami dalam sebuah ikatan suci. Aku menyadari suamiku adalah seorang yang berjalan menjajariku, seorang yang memberikan hidupnya untuk melindungiku karena mencintaimu, seorang yang mengecup hatiku ketika aku kalut, dan seorang yang tetap berkata, aku mencintaimu, bahkan ketika aku sedang tidak di sisimu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Maha Pengabul harapan kami, terimalah permintaan doaku untuknya. Balaslah ia dengan luruhan cintamu atas semua kebaikannya dan juga amarahnya. Segala puji dan puja kucurahkan kepadamu. Ku mohon sampaikan salamku untuk baginda Rasulullah. Semoga engkau melimpahkan cinta atasnya. Sesungguhnya engkau mengetahui apa yang ada di dalam hatiku. Ya Allah, jika aku rindu, jagalah rinduku padanya, agar tidak lalaikan aku untuk selalu merindukan surgamu. Ya Allah, jika aku menikmati cinta kekasihmu, janganlah kenikmatan itu melebihi kenikmatan indahnya bermunajat di sepertiga malam terakhir dengan sholat-sholat malamku. Ya Allah, jika aku jatuh hati pada kekasihmu, jangan biarkan aku tertatih dan terjatuh dalam perjalanan panjang menyeru manusia untuk kembali kepadamu. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Tunjukilah jalan-jalannya, penuhilah hati-hati dengan nur-Mu yang tiada pernah pudar. Lapangkanlah dada kami dengan limpahan keimanan kepadamu dan keindahan bertawakal kepadamu. Dan karenanya, mohon kabulkanlah doaku ini ya Allah, ya Rob. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Semoga yang saya sampaikan ini menjadi nasihat yang bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya untuk saudara-saudaraku seiman. Tiada manusia yang sempurna termasuk saya ini. Maka mohon dimaafkan apabila dalam penyampaian materi ini terdapat kesalahan. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.